wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Suhafi, Magister Agama, selaku penceramah pada acara peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Thohir, Magister Manajemen, selaku Kepala SMA Negeri 1 Gresik. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta Wakil Kepala SMA Negeri 1 Gresik. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Raudhatul Ulum, Dr. Andes Ustadz Haji Syafi'i, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Gresik. Hadirin yang berbahagia serta segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Gresik. Sepantasnya lah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jumat 24 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2025, kita dapat hadir bersama di masjid kita tercinta ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah yang bertemakan meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mencetak generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-dinul Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Aisy Abrisam dari kelas 10-12 dan partner saya Safina Maulidah Aprilia dari kelas 10-9 selaku pembawa acara sekaligus memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Memasuki acara yang keempat yakni Mau'idatul Hasanah yang akan dilanjutkan dengan doa penutup. Dan yang terakhir yakni penutup. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacanya surat Al-Fatihah tadi dapat melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Salmania Az-Zahra dari kelas 10-7. Kepada Ukhtina Salmania Az-Zahra kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhtina Salmania Az-Zahra. Semoga dari ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan dapat membawa keberkahan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Kepada Ketua Pelaksana atau yang mewakili kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gresik, Bapak Dr. Andes Haji Thohir, Magister Manajemen, dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Suhafik, Magister Agama selaku penceramah, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan. Dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang dapat berkumpul di peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk memperlancarkan acara ini dari awal hingga akhir acara. Kita mengatakan acara ini untuk sebagai penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kami harap dengan adanya acara ini dapat menambah ilmu dan mempererat iman kita. Saya harap siswa-siswi SMA Negeri 1 Gresik dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan tertib. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gresik yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Thohir, Magister Manajemen. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adhabanal hasanina rabbanal ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Suafi MAG, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA 1 Gresik, anak-anakku, siswa-siswi SMA 1 Gresik yang sangat saya banggakan. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat rahmatnya. Pagi ini kita masih diberikan sehat, waras. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dan kita masih di dalam nikmat iman, Islam. Atas semua nikmat Allah saya syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan spiritual, perjalanan bagi orang yang tidak iman itu tidak masuk akal. Ada sebuah hamba atau seorang hamba yang diperjalankan atau dijalankan oleh Allah untuk nyampe di Sidratul Muntaha dan seterusnya. Di dalam Isra Mi'raj itu ada misi besar untuk kita umat Islam yang hari ini kita peringati. Di dalam Isra Mi'raj ada perintah besar sebagai bentuk membedakan antara yang iman dan yang tidak iman, yaitu perintah sholat. Jadi sholat itu perintah langsung dari Allah. Oleh karena itu anak-anak, tolong sholat dijaga betul. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baik yang lain. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Oke, selamat datang Ustadz Suafi. Jadi anak-anak, perintah sholat adalah perintah langsung, oleh karena itu anak-anak tolong. Ini yang merintahkan Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Maka jangan main-main. Kalau kalian sholatnya baik, tidak ada yang lompat pagar. Ya, kalau sholatnya baik, kalian tidak ada yang lompat pagar. Tidak ada yang datang terlambat. Ini kalau sholatnya baik. Kalau masih ada yang datang terlambat, masih ada yang lompat pagar, ada yang masih nakal, berarti sholatnya belum baik. Berarti masih melanggar Gusti Allah itu. Ayo, dengan peringatan ini anak-anak, ayo kita kembali bahwa kita diciptakan oleh Allah ke bumi ini adalah untuk ibadah. Harus kita sadari bersama. Jadi perintah sholat itu perintah langsung, bahkan saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita, perintah sholat waktu itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Suafi. Berapa perintah sholat yang diperintahkan kepada manusia untuk kita? 50 kali di dalam sehari semalam. Bayangkan, yang 5 saja itu enggak terlaksanakan dengan baik. Andekan itu Kanjeng Nabi tidak ketemu nabi-nabi sebelumnya untuk kita diberi keringanan. Oh, ini kita habis waktu kita untuk ibadah dengan sholat selama 50 kali sehari. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Kanjeng Nabi, minta keringanan sampai beliaunya malu
Akhirnya ditetapkanlah hanya 5 waktu di dalam sehari semalam untuk melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu anak-anak, sholat wajib, tolong siswa-siswi SMA 1 Gresik yang beragama Islam, ayo sholatnya diperbaiki. Jangan ada lagi yang lompat pagar, karena masih ada fotonya, ada videonya nak. Kalian itu ada yang lompat pagar, itu memalukan. Siswa SMA 1 gitu loh, lompat pagar, itu hal yang luar biasa. Kemudian yang datang terlambat ya masih itu saja. Tolong anak-anak, dengan peringatan Isra Mi'raj ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Suafi. Mohon Ustadz ini anak-anak kita diberikan pemahaman yang luas-luasnya tentang sholat terutama. Karena anak-anak kita yang masih terlambat itu bangunnya siang Ustadz, berarti enggak sholat subuh. Ini, oleh karena itu anak-anak yang sudah baik terima kasih ditingkatkan, yang belum baik ayo diperbaiki. Dengan acara ini mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua, kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Thohir, Magister Manajemen. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Merupakan acara selanjutnya yakni Mau'idotul Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Suafi, Magister Agama. Namun sebelumnya diharapkan kepada para peserta untuk dapat membuat resum dari materi yang akan disampaikan. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Suafi, Magister Agama, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basyiri wan nadhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Julasaul kurama wa masyayikhonal a'izza yang kita muliakan dan sama-sama kita hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gresik, yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Thohir, Magister Manajemen, segenap Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu guru, karyawan di lingkungan SMA Negeri 1 Gresik yang kita hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Gresik yang sangat saya cintai dan layak untuk dibanggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah mentakdirkan kita dengan sebuah takdir yang indah. Kita semuanya dipertemukan di tempat yang baik dan mulia, masjid apa ini namanya? Raudhatul Ulum SMA Negeri 1 Gresik dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan sebuah ekspresi cinta kita kepada Nabi melalui memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Allah. Mengapa? Jika tidak mukjizat, maka rasanya tidak mungkin terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu penuh dengan hal-hal yang di luar nalar. Sehingga kalau tidak dicerna dengan nilai keimanan, apa imannya? Bahwa ini adalah mukjizat, tentu kita semuanya tidak akan pernah percaya, karena memang itu di luar kebiasaan dan hukum akal manusia. Di mana letak tidak masuk akalnya? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang super panjang, super jauh. Barangkali belum pernah ada makhluk di bumi ini yang pernah melakukan perjalanan sejauh yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sudah jaraknya jauh, waktunya teramat singkat. Kalau kita perhatikan dalam sejarah anak-anak, Rasulullah itu saat itu pada suatu malam sedang santai-santai di depan sebelah sedikit agak ke utara ya, agak mendekati makam Ibrahim, duduk di situ. Tiba-tiba kemudian Allah panggil malaikat untuk membawa Nabi dalam rangka perjalanan ini. Anggaplah kalau misalnya kita Isya itu jam 7 misalnya. Setelah zikir, setelah berdoa, Rasul sudah nyantai. Ya kira-kira jam 8 Nabi itu santai-santai. Lalu kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk perjalanan itu setelah sholat Isya. Hadirin anak-anakku sekalian,
Bagaimana caranya? Lah ini, bagaimana caranya? Dalam sejarah yang sudah umum kita fahami, Nabi ternyata sudah ditunggui oleh buruk. Kalau anak-anak pernah ke Mekah, ke Masjidil Haram, saya tunjukkan gambarnya saja, saya gambarkan dengan tangan. Ka'bah itu insya Allah saya tidak keliru menghadap ke sana. Sana itu mana? Utara. Ka'bah itu menghadap ke utara, rojok menceng ke timur. Ujungnya yang sana itu adalah rukun Hajar Aswad. Sebelahnya itu ada multazam, sebelah multazam itu ada pintunya Ka'bah. Selurus dengan pintunya Ka'bah agak sedikit ke kiri, itu kira-kira 5 atau 7 meter, itu ada makom Ibrahim. Rasul duduk-duduk di situ. Lalu kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, detail sekali dalam sejarah yang saya baca itu. Rasulullah dibawa melintas di sebelah baratnya Ka'bah itu ada lingkar setengah, ya kan? Setengah lingkaran. Namanya Hijr Ismail. Tak dongakno meneh budal umroh sampean. Tak dongakno iso lunga haji. Lewat situ anak-anak, di ujung Hijr Ismail, di sebelah kanan dan kiri itu ada pintu yang terbuka. Ada pintunya buka tutup. Yang biasa dibuka adalah yang sebelah selatan. Yang sini jarang dibuka. Tertutup terus biasanya, tapi ada pintunya. Nah, kalau kita tarik garis dengan benang misalnya ke arah sana itu apa? Bukan selatan, selatan agak barat. Guru geografi. Barat daya. Kalau kita tarik ke arah barat daya, itu ada namanya pintu Babul Umroh. Apa anak-anak? Babul Umroh. Di sebelahnya Babul Umroh, pintu umroh itu ada tiang-tiang. Memang banyak tiang-tiang, sejak dari sini itu ada tiang-tiang. Kalau tidak salah hitung saya ada 2 tiang. Setelah 2 dari Babul Umroh itu 1, 2, tiang yang ketiga dan tiang yang sebelah sini ada 2 tiang. Itu ada gelang-gelangnya. Jadi 1, 2, 3. Tiang yang ketiga dari Babul Umroh, kanan kiri, di sini dan di sininya, itu ada tiang yang tidak biasanya, tidak seperti tiang-tiang yang lain. Ada gelangnya. Agak atas itu ada gelangnya. Ini memang sengaja ditandai oleh pemerintah Saudi bahwa di tiang itulah buruk diikat oleh malaikat Jibril. Jadi di 2 tiang itu yang sekarang dikasih gelang-gelang, tak dongakno sampean menirono terus sampean foto ya. Itu ada gelang-gelang yang bekasnya talinannya apa? Buruk. Rasul diajak lewat situ terus kemudian sudah ditungguin buruk. Jam berapa tadi anak-anak? Kira-kira anggaplah konversi dengan jam Gresik sekitar jam 8. Melakune kira-kira ya 10 menit lah melakune, dihitung itu karena waktu. Kemudian anak-anak sekalian, Rasul meninggalkan Masjidil Haram, anggaplah kurang lebih jam 8 malam lebih 10 menit. Melesat dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Palestina. Palestina itu di mana? Saya buat contoh saja ini. Misalnya Makkahnya berada di sana, karena Mekah itu dari Medina itu adalah utara selatan. Mekah itu berada di selatan. Ya. Kemudian Medina itu jaraknya kurang lebih saya lihat di dalam catatan yang di pinggir jalan itu, Madinah Mekah jaraknya 460 km. Berapa? 460 km. Medina ke Palestina
itu kurang lebih 2 kali lipat lebih sedikit. 2 kali lipat lebih sedikit. Cuma sedikitnya itu saya belum pernah menghitung dan tidak pernah saya baca kira-kira jarak persisnya berapa. Anak-anak, Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu transit 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Pertama transit di Madinah, ya, di Yasrib waktu itu namanya. Yasrib itu kota Madinah. Di kilometer 460 Nabi transit untuk yang pertama kali. Seperti kalian kalau mau ke Malang itu kan mesti transit dulu. Di mana transitnya? Biasanya di rest area Sidoarjo atau mungkin di rest area Lawang biasanya. Begitu kan? Untuk apa? Biasanya kan kalau kalian ke Malang mampir di rest area untuk apa anak-anak? Pipis. Betul ya? Untuk apa Nabi transit? Tidak dijelaskan, tidak pernah ada penjelasan dalam sejarah bahwa Nabi transit itu untuk pipis, tidak ada. Nabi transit untuk belanja di Indomaret yang ada di rest area, juga tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Nabi transit itu dikabarkan sholat 2 rakaat, ngimami malaikat Jibril. Sholatnya Nabi dengan sholat kita kira-kira cepet endi rek? Cepet endi? Wong kita ini sholat 4 rakaat lho seperempat. Cek. Selalu ada hikmah. Dengan listrik padam sebentar, saya berkesempatan minum jahe. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ceritanya? Nabi transit yang pertama di Yasrib di Madinah untuk sholat 2 rakaat. Sholatnya Nabi jauh lebih lama dan khusyuk daripada sholat kita. Begitu ya? Deal? Sepakat? Jika kita sholatnya 5 menit, wah itu paling suwi gue deh. Jika sholat kita 2 menit untuk 2 rakaat atau 1 menit lah, umum sudah. Sholat 2 rakaat 1 menit, maka Nabi bisa 15 menit. Deal? Wes, ono sing nyatet iki, ono sing nyatet angka-angkae lho. Udah, berarti 8-10 menit ditambah berapa tadi? 15 menit. Wes, tolong dicatat, nanti kita konversi waktunya. Nah, Nabi tanya lagi, Nabi setelah sholat ngimami malaikat Jibril tanya, ya Jibril, ini tempat apa? Maklum, karena saat itu belum ada Google Map. Jadi Nabi tidak punya aplikasi sehingga tanya kepada yang punya Google Map. Siapa?
malaikat Jibril, Jibril, ini tempat apa? Jibril menjawab, ini adalah kota Yasrib yang kelak Muhammad Anda nanti akan dipindahkan oleh Allah, dihijrahkan oleh Allah di tempat ini. Oh begitu. Setelah itu selesai dan tidak ada riwayat di dalamnya Nabi ke toilet, nggak ada. Perjalanan dilanjutkan, transit untuk yang kedua kalinya. Di mana? Di Bukit Tursina. Halo, di Bukit Tursina. Mana itu Bukit Tursina? Tempat wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sholat lagi 2 rakaat. Butuh waktu kira-kira 15 menit lagi, tambahi 15 menit. Setelah itu Nabi melanjutkan lagi, ya, dan Nabi bertanya tentunya kepada malaikat Jibril. Dilanjutkan lagi, transit untuk yang ketiga kalinya sebelum nyampe di tempat, yaitu di Baitul Lahmi, atau yang terkenal dengan sebutan yang umum Bethlehem. Bersama, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat lagi 2 rakaat, tambah 15 menit lagi. Subhanallah. Baru nyampe di Masjidil Aqsa di Palestina. Coba itu kan waktu itu ya. Nah, setelah itu nyampenya di sebelah sana itu berarti apa? Barat laut. Ya. Di sebelah barat laut Masjidil Aqsa itu ada helipad kalau sekarang. Helipad itu apa? Tempat helikopter kan begitu ya, mendarat. Tapi tidak helipad. Ya kira-kira burokped ngono kira-kira. Apa rek? Iya wis. Tapi gak ngono ya jenenge lho ya. Ini karanganku dhewe iku. Di tempat burokped itulah Rasulullah melesat menuju langit yang pertama. Subhanallah. Di mana langit yang pertama? Nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru fisika. Planet-planet kita itu, anak-anak, mulai bulan, matahari, Merkurius, Jupiter, dan benda angkasa yang lain, itu dikabarkan berada dalam rongga langit yang sapiro terusan langit yang pertama itu. Tidak ada yang pernah bisa menghitung. Subhanallah. Makanya kalau Amerika dengan berkaca pinggangnya bahwa astronotnya mendarat di bulan, itu mah belum separuhnya langit pertama. Ya kan? Belum separuhnya. Di mana langit yang pertama itu batasnya? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga kalau dalam teori, langit itu adalah batas penglihatan manusia. Ini kan jawabannya wong sing gak ro. Jawaban yang tidak terhingga, sehingga mengatakan langit itu adalah batas penglihatan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Naik lagi ke langit yang kedua sampai ke 7, selesai. Malaikat Jibril kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk lanjut ke Sidratul Muntaha, di atas levelnya langit yang ke-7. Rasul, Anda silahkan berjalan naik sendiri ke atas. Loh, memangnya kenapa sampean? Ini bukan wilayah saya. Saya tidak mampu untuk masuk di wilayah itu. Dan engkau adalah tamu kehormatannya Allah, silahkan Anda naik sendiri. Dinjarno ijen, tanpa buruk, berjalan sendiri Rasulullah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sidratul Muntaha, naik lagi di Mustawa, naik lagi di Arsy, disambutlah dengan kalimat indah oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanallah ini. Maka anak-anak kalau disimpulkan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi itu melewati 3 dimensi alam. Berapa? 3 dimensi alam. Yang pertama alam nasut, alam kita ini, alam material kita ini namanya alam nasut. Naik ke langit namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Naik lagi di batasnya tadi itu langit ke-7 dan seterusnya, itu adalah alam lahut, bukan alamnya malaikat. Subhanallah itu. Saya tanya ini, siapa yang pernah melakukan perjalanan sampai sejauh itu? Transportasi apa yang paling canggih sekarang ini yang sudah ditemukan oleh manusia? Belum pernah ada yang menggunakan transmisi cahaya. Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Sekarang ini transportasi maupun alat komunikasi kita ini masih menggunakan gelombang. Nah, coba rambatnya gelombang dengan rambatnya cahaya jauh berbeda. Nanti silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru fisika. Artinya apa? Jaraknya, ya, speednya, kecepatan dari malaikat yang membawa Rasul dengan buruknya itu tidak pernah bisa dihitung dengan akal manusia. Padahal tidak hanya itu anak-anak, tidak hanya itu, Masya Allah. Rasul itu subhanallah oleh Allah diberikan penghargaan. Karena dalam ayat tadi itu kan sesungguhnya linuriyahu min ayatina. Kalau mau ke langit sesungguhnya bisa saja langsung dari Masjidil Haram munggah. Bisa apa enggak? Halo. Aku dirung ana tegak iki rek. Sesungguhnya kalau mau hanya langsung naik ke langit gak pakai nanggone Palestina. Cukup di area Mekah, di Ka'bah tadi itu, di sebelahnya Masjidil Haram, naik selesai. Kenapa atik naik, atik ke Yasrib, atik singgah di Bethlehem dan lain-lain, ketemu kita kemudian di Masjidil Aqsa, naik begitu. Ayatnya berbilang linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi diajak jalan-jalan ke surga, dituduhno kilo swarga, kilo neraka. Ada orang-orang yang mengangkut beban berat, wis abot medet menyet, ditambahi maneh sampai sengkleh, sik tetap ditambahi. Itu peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, yang didampingi oleh malaikat Jibril pada saat itu. Ini kan butuh waktu ya anak-anak ya. Halo, ini butuh waktu. Tidak hanya itu, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ketika kemudian ketemu dengan Allah, disambut dengan ucapan selamat tadi itu, lalu Nabi menjawab assalamu alaina wa ala, dalam tahiyat, ya betul ya, dijawab oleh Nabi. Nabi itu bijaksana. Rasulullah menerima salam kehormatan Allah tidak hanya atas nama dirinya sendiri, tapi juga atas nama umatnya, kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus setelah itu mendapatkan perintah sholat 50 kali, 50 waktu dalam 24 jam. Nabi karena orangnya adalah orang yang tawadhu, diterima saja. Turunlah Rasulullah ke langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Ditanyai oleh seniornya, Nabi Musa kan seniornya Rasulullah. Rasul Muhammad, dapat apa dari Allah? Dapat sholat 50 kali. Alhamdulillah. Kaget. Siapa yang kaget? Nabi Musa kaget. 50 kali, umat saya sing lebih kuat, lebih gede aja gak sampai 50 kali Muhammad.
kamu kok 50 kali pakaian naiklah, mintalah dispensasi kepada Allah. Naik Rasulullah itu. Memang Rasulullah nurut. Naik. Dikorting 5, jadi karek 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa lagi. Berapa kortingannya? 5. Jadi saya biro 45. Kakek Muhammad munggah maneh sampai 35. Di Nabi Musa itu sampai 35. Setelah 35 Nabi Musa terdiam. Akhirnya dilanjutkan lagi perjalanan di langit yang kelima, ketemulah dengan Nabi Isa. Nabi Isa nanya, berapa kali Muhammad? 35. Biyoh, kaken munggah maneh, minta lagi kortingan kepada Allah sampai terakhir 5. Sama Nabi Musa termasuk didatangi oleh Nabi Isa, didatangi oleh Nabi Musa juga. Muhammad 5 kijik kaken. Rasul mikir, wong saya ini kalau naik minta dispensasi, mesti Allah itu kortingannya 5. Lah kalau saya naik lagi terus dikorting, halo, lah entek toh. Subhanallah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya hanya ingin menyampaikan pesan pentingnya. Betapa Isra Mi'raj itu merupakan sebuah mukjizat. Sebab kalau kita nalar dengan akal, tidak akan pernah bisa masuk akal. Impo tidak masuk di akal. Dah. Lalu apa mukjizat itu? Mukjizat itu bisa Anda catat ini. Mukjizat itu adalah amrun khaliqul adati li'ijazil khasmi dalilan lirisalatihi minallahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dicatat. Durung. Dibaleni. Mukjizat itu adalah amrun khariqul adati li'ijazil khasmi dalilan lirisalatihi minallahi ta'ala. Kecepatan. Perkara wis bahasa Indonesia ya ben dunung. Tak delok ana sing gak nyatet kate nyatet tapi gak ngerti carane. Wong bahasa Arab. Amrun khariqul adati, perkara yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Li'ijazil khasmi, untuk melemahkan musuhnya. Li'ijazil khasmi, dalilan sebagai bukti, lirisalatihi, bahwa kerasulannya itu, diutusnya itu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, perkara yang di luar kebiasaan untuk melemahkan para musuhnya sebagai dalil dan bukti, sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah mukjizat. Nah, anak-anak, setiap nabi, setiap rasul selalu diberi mukjizat. Mengapa? Karena terlalu banyak musuhnya. Hanya saja mukjizat itu adalah macam-macam. Mukjizat itu kok coro kita sekarang ini adalah kesaktian. Mengapa kok perlu sakti? Sebab para nabi, orang-orang yang membawa kebenaran itu mesti banyak musuh. Bes. Nah, kesaktian itu, anak-anak, kesaktian orang dulu dengan orang sekarang sama atau beda? Apa bedanya? Halo,
Apa bedane saktine wong biyen dan saktinya orang zaman now? Sakti dari Allah. Saktinya wong biyen itu adalah ben gampang difahami, otot kawat balung wesi, gak tedas kapak paluning pande sisaning gerendo. Rapal nih ini arek-arek iki wis ranahnya Bapak Ibu guru ini. Ditumbak, dibedil, mengsle. Jadi sakti zaman biyen itu adalah otot kawat balung wesi. Artinya apa? Kesaktian model dulu itu adalah kalau dia punya kedigdayaan fisik. Makanya mukjizat zaman zaman dulu, karena zaman dulu itu masih zaman batu anak-anak. Karakter mukjizatnya yang diberikan oleh Allah itu adalah mukjizat yang untuk mendukung kesaktian fisik. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Nah, makanya mukjizat itu dibagi menjadi dua. Dalam hal ini ada namanya amul mukjizat, ada namanya akbarul gak diterusno aku. Balik. Ada namanya amul. Yang kedua ada namanya akbarul mukjizat. Apa Pak bedanya antara amul mukjizat dengan akbarul mukjizat? Ada yang tahu? Perlu dibuka? Pengen tahu? Pengen saja apa pengen banget? Mbak, pengen tenan apa pengen tok? Pengen tenan, tak buka. Amul mukjizat itu adalah mukjizat yang hanya bisa digunakan oleh nabi penerima mukjizat itu. Orang lain mah gak bisa. Dan ini rata-rata mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Koyok kurang mantep, tak kayak contoh. Kita tadi ngomong-ngomong tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu punya mukjizat yang sangat populer. Apa anak-anak? Nah, mesti tongkat toh. Tongkatnya Nabi Musa itu digunakan 2 kali sepanjang itu sebagai mukjizat. Yang pertama untuk melawan para tukang sihir. Jadi zaman ini Raja Fir'aun itu walah luar biasa, ada parade tukang sihir. Tukang sihir itu memotong-motong tampar-tampar kecil itu, dipotong-potong, terus disepiurkan menjadi ulat-ulat kecil yang jumlahnya ribuan, memadati ruangan, dan wis disetel kali tukang sihirnya itu untuk menyerang kepada Nabi Musa. Nabi Musa karena sebagai manusia walaupun Nabi panik. Mungkin ada yang nanya, Pak, Nabi kok adik panik? Wong Nabi ku ya manusia. Ya kayak kalian gitu loh Mbak. Moro-moro dadak ono kecoa. Ono kecoa pas nuk kene. Kira-kira jerite iku jerit tenanan apa jerit sampai semaput? Temenan. Nabi Musa begitu ada ular kecil yang sekian banyak, itu ya sempat panik. Di tengah kepanikannya itulah Allah turunkan perintah, Musa lemparkan tongkatmu. Digunakan pertama kali. Setelah dilempar ternyata tongkat itu menjelma menjadi buah naga. Kok buah naga tuh? Ular naga yang memangsa ular kecil. Selesai. Itu pertama. Yang kedua, tongkatnya Nabi Musa dipakai saat kepepet juga itu. Ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, kemudian pas di depannya, karena tidak ada Google Map ya,
karena tidak ada aplikasi map seperti kalian kalau mau kemana-mana. Jadi asal dikejar lewat saja, tidak taunya depan itu adalah lautan. Kok koyok coro kene ngono sudah pas di sana, di lumpur wisan. Kalau mau kembali ketemu dengan tentaranya Fir'aun, nek terus kejegur segoro. Paham ya? Panik lagi. Piye iki? Allah perintahkan, Musa, lemparkan tongkatmu. Begitu dilemparkan, berubah lautnya menjadi Suramadu. Oh, kok Suramadu? Nek Suramadu lah jembatan. Ini terbelah jadi dua. Subhanallah. Sudah. Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim ini? Gak mempan dengan api kok air. Ketika Namrud sudah menyiapkan tungku api yang besar, lalu kemudian Ibrahim dilemparkan karena dituduh sudah melakukan terorisme pada saat itu. Allah perintahkan, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Padahal ini ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Misalnya, Mas, siapa sampean jenenge Mas? Anas. Anas karena saking apali ayatiku, suatu saat menyalakan kompor gas. Sak geden-gedene, volumenya sudah 20 ini, gede. Terus kemudian bilang, ya narukuni bardau wasalaman ala Anas. Terus longgo rek, nggo kono. Atik longgone megagah pisan. Apa yang terjadi Mas? Ya pereng sandok-doke kok. Iya betul. Apa ayatnya yang salah? Halo, apa ayatnya yang salah? Tidak, karena ini adalah jenisnya amul. Apa tadi amul mukjizat? Yang bisa memakai hanyalah Nabi dan Rasul penerimanya. Orang lain mah tidak bisa. Tongkatnya Nabi Musa dikeplekno dadak disile karo siapa iki Mbak? Salma nyeleh pas mancing no Telaga Ngepik. Langsung dikeplekno iku tongkate Nabi Musa iku. Plok. Pancet apa membelah? Apa yang salah? Gak ada yang salah. Karena ini jenisnya adalah amul mu. Yes. Clear? Clear? Dah. Saya beralih kepada yang kedua. Yang kedua tadi apa namanya? Akbarul Mukjizat. Akbarul Mukjizat itu sebaliknya. Kalau amul mukjizat itu hanya bisa digunakan penerimanya, Rasul penerimanya, maka Akbarul Mukjizat ini diterima oleh Nabi Muhammad karena Akbarul Mukjizat itu hanya diturunkan kepada Rasul. Tapi walaupun yang nerima adalah Rasul Muhammad, semua bisa menggunakannya. Dan dalam riwayat itu Rasul diberikan oleh Allah Akbarul Mukjizat itu jumlahnya ada, halo, ada 3. Ada berapa Mas? 2 ya apa sih? 3. Mosok ngene ra ketok. Rasulullah dalam sepanjang perjalanan kerasulannya diberikan oleh Allah Akbarul Mukjizat itu ada 3. Dibuka sisan. Pengen tahu juga? Oke. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat, Akbarul Mukjizat. Yang nerima adalah Kanjeng Nabi, tapi hudal lil muttaqin, untuk petunjuk kepada manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak,
Tiga-tiganya mukjizat ini adalah zaman now banget. Apa zaman now banget? Karena Allah sudah merancang bahwa umat yang dihadapi oleh Muhammad itu tidak pada saat seperti zaman batu. Sehingga sekarang ini yang namanya orang hebat bukan orang yang otot kawat balung besi, bukan orang yang iso ngilang khawatir gak iso balik kok, ya kan? Jadi bukan itu kedikdayaan, itu kedikdayaan kehebatan manusia. Makanya sekarang kan menjadi semboyan itu maju bersama. Ayo bareng-bareng hebat semua, sampean bagian hebat semua, maju bersama. Seandainya ini dilihat dengan kalimat yang tadi itu, hebat itu maknanya sakti. Anda itu didesain sekarang ini oleh Allah dengan Nabi itu supaya menjadi orang sakti. Quran itu adalah literasi yang membuat kita itu pinter. Orang sekarang untuk bisa hebat pertama harus pinter, smart, inteleknya harus bagus. Makanya Allah menurunkan pertama kali ayatnya Iqra. Wes, saya tidak berlama-lama di situ karena ini peristiwanya Isra Mi'raj. Jadi yang pertama akbarul mukjizatnya itu adalah Al-Qur'an. Yang kedua, akbarul mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu adalah akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutam mimma makarimal akhlak. Anak-anak, kalau literasi tadi itu arahnya pada kecerdasan akal. Halo, dirung onora. Saya ulangi, kalau literasi tadi itu arahnya pada kecerdasan akal, maka akhlak ini arahnya pada kecerdasan spiritual. Orang pinter itu bisa hebat, bisa mulia, tapi kalau dia tidak punya mental yang baik, maka Allah akan benamkan dia dalam kehinaan yang mengerikan. Makanya ada dalil begini, man tawaddo'a rofa'a. Siapa yang tawadhu, siapa yang rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara dhalla. Siapa orangnya yang sombong, Allah akan membenamkannya. Ono arek-rek koncomu iku, ya, temanmu itu ada seorang siswa pinter, saking pintere sampai iso geraji angin. Saking pintere si anak ini sampai durung ditakoki guru wis jawab dhisik. Guru matematika wis uwange lah. Kait gawe soal wis dijawab dhisik. Iki soalnya pintere campur dukun, ono dukune titik-titik. Ya Allah. Sudah ngerti sadurunge pinara. Pintere luar biasa, tapi sombong. Halo, ono arek pinter tapi sombong. Ono arek biasa-biasa tapi tawadhu. Engko sampean delok, bocah loro iki kalau sudah bergaul dengan banyak orang, sing disenengi sing digedhengi sing di. Siapa yang disayangi? Tawadhu. Ono arek ganteng. Ono arek wedok ayu, dawur, putih, rambutnya dawa, gegere bolong. Ya kan? Pinter sisan, irunge iku koyok manuk betet. Saking ayune, tapi sombong. Sampeyan seneng apa gak keduga? Gak keduga belas ya? Allah akan membenamkan orang yang sombong. Makanya akhlak itu menyempurnakan
Orang berilmu itu mulia, tapi kalau sudah dengan akhlak akan mulia yang sesungguhnya, kemuliaan yang sejati. Wes, arek situ. Apa? Mukjizat tadi kan, akbarul mukjizat kan ada 3 ya. Yang pertama tadi, yang kedua apa? Iya. Yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah akbarul mukjizat. Mengapa akbarul mukjizat? Ini sebagai sebuah inspirasi sekaligus sebuah tantangan dari Allah kepada orang-orang yang kafir. Sekarang ini kan orang-orang Eropa pada canggih, pada pamer terhadap kekuatan dirgantaranya, pada pamer tentang kemampuan astronominya. Tapi sesungguhnya tadi saya sampaikan, mereka itu hanya bisa ke bulan, mungkin saat ini sampai di Mars. Orang NASA itu ndire. NASA itu ndi? Sebelah Karang Kiring lho, Rek. NASA ya Amerika ya. NASA itu sekarang sedang meneliti planet Mars. Karena orang-orang Eropa berkesimpulan bahwa bumi yang kita injak ini sudah tidak layak lagi dihuni kehidupan. Mereka kesimpulannya begitu. Sehingga dia punya rencana untuk meneliti Mars. Suatu saat penduduk bumi akan dilakukan migrasi besar-besaran ke planet Mars. Sombong apa enggak? Nemen sombongnya. Dulu mungkin kalian belum lahir. Ini lahir rata-rata tahun berapa? 2007. Oh 2007. Oh iya. Rata-rata 2007, 2008, 2009. Oke. Dulu pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, kowe wis lahir apa durung? Dadi uget-uget jian kira-kira ya. 9 bulan 9 tahun 99 itu dulu ada kabar besar. Monggo. Bahwa akan terjadi kiamat. Dan ini sudah diumumkan di mana-mana. Kok seandainya saat itu sudah ada TikTok, ngono diumumno nang TikTok, nang Facebook, nang macam-macam. Terjadi kiamat. Sehingga banyak orang yang percaya gawe bunker dewe-dewe wong Eropa itu. Termasuk Australia juga ikut-ikutan gawe bunker. Kanggo apa rek? Sembunyi, menyelamatkan diri ben gak katut ngene anjine wong-wong itu. Ya. Kenapa? Karena dibuktikan ini dengan teori astronomi, teori geografi juga, bahwa pada saat itu 1999 itu ada asteroid. Apa asteroid? Material ruang angkasa yang besarnya itu 7 kali lipat lebih dari besarnya bumi. Dan itu sudah diprediksi akan nabrak bumi. Ya, kira-kira menang di nek tabrakan kira-kira. Halo, nek tabrakan menang di kira-kira. Hancur wes bumi. Mereka memprediksi kiamat itu di situ. Subhanallah. Ternyata sampai saat ini kita masih hidup. Alhamdulillah. Gak terbukti loh bahwa dunia ini yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala. Wes, saya kembali kepada persoalan. Isra Mi'raj ini adalah akbarul mukjizat. Mungkin kalian nanya, Pak, apakah saya bisa memakai perjalanan seperti Nabi tadi itu? Bukan itunya, tapi yang diambil adalah teori sainsnya saat ini. Yang kedua yang kita ambil adalah sholatnya. Nah, Sayyid Maliki pernah memberikan sebuah makalah ya, pernah memberikan makalah bahwa sholat itu akan as-sholatu asasun najahi. Coba bersama, as-sholatu, ayo, asasun najahi. Yang pertama, yang kedua, as-sholatu
asasul falahi. Yang ketiga, as-sholatu asasus sakinati. Ada 3 ya, menurut Sayyid Maliki tadi. Sholat itu ternyata menjadi keywordnya atau passwordnya 3 hal penting dalam kehidupan. Yang pertama, as-sholatu asasun najahi. Sholat itu adalah kunci kesuk. Halo, kunci kesuk. Anak-anak, yang bikin sukses itu bukan pinter tok. Ono arek pinter ning nasib elek kabeh lapo. Ono arek gak pate pinter ya gak bodoh-bodoh amat. Ning ternyata nasibnya apik. Karena nasibnya apik, rapote lo biasa. Begitu lulus dari kuliah, Masya Allah, ketemu dengan seorang pengusaha, dikasih pekerjaan untuk masuk kerja di tempatnya dia. Oleh saulan nyambut gawe, si bosnya tadi itu kesengsem, kape dipek mantu. Halo, kape dipek, karyawannya banyak, tapi kenapa yang dipilih ini gitu loh? Siapa yang mengarahkan? Allah. Begitu dipek mantu, itu anak putri satu-satunya, gak duwe dulur. Ya kan? Habis pernikahan dapat 2 bulan, ayahnya tadi, si bosnya tadi itu meninggal. Ya, sekarang menggantikan posisi owner. Apa itu yang mengantarkan? Halo, nasib. Mulane kalau mau pinter, silakan pinter, tapi harus tetap tawadhu. Maka kata kuncinya ada 3 anak-anak. Nek kepingin nasibmu baik, ini ijazah dari saya. Siapa yang kepingin nasibnya baik, maka amalkan 3 perkara. Kepingin nasib apik apa elek? Sing wedok tak dongakno bojone ganteng. Saking gantengnya sampai gak bancik lemah. Gak medeni ta? Rek sing lanang tak dongakno bojomu wayu. Yes. Gak hanya ayu tok, ayu njaba jero ya. Mulai dia. Yes. Tak doakan setelah Anda nanti lulus dari SMA 1 ini diterima di perguruan tinggi yang baik. Belum lulus wis dilamar perusahaan untuk bekerja di situ. Tapi ojo lali lo, 10% kanggo sing dongakno. Ya. Masya Allah. Ya, kalau kepengen bernasib baik, awas ini penting. Kalau kepengen bernasib baik, kuncinya ada, halo, ada 3. Dikasihkan apa enggak? Guru saya saat memberi ijazah 3 ini, saya sempat dibaiat, rek. Dibaiat itu dikasih MOU, perjanjian. Karena barang telu iki wis kadung dikekno, terus gak dilakoni, resikone dhuwur lho iki. Ya apa? Terus dilanjutkan? Pengen tahu 3? Halo, kepengen tahu 3? Iki nek gak dilakoni, wis kadung dikekno, gak dilakoni, resikonya ditanggung sendiri loh. Halo? Mau? Ya wis, tak kekno loh ya. Nek kepengen nasibmu baik, yang pertama, jaga sholat 5 waktumu dengan berjamaah. Mengapa? Karena sholat itu adalah mendekati zat yang membuat halo, nasib. Sing gawe nasib elek api iku sapa? Allah, bukan orang tua. Maaf, mungkin orang tuamu kaya raya, sudah nyiapkan kamu perusahaan, rumah sudah ada, mobil sudah disiapkan. Apakah nanti kamu kemudian menjadi enak hidupmu? Belum tentu.
Karena yang punya kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci yang pertama supaya hidupmu sukses adalah jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kalau kepengen sukses maka berbuat baiklah kepada kedua orang, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kata kuncinya. Ridallahu wa suhtullahu fi suhtil walidain. Masya Allah, siapa yang ingin diridhai oleh Allah, maka carilah ridho kepada kedua orang. Ridallahu fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Itu kata kunci. Makanya anak-anak jangan pernah kalian membuat sakit hati orang tua. Yang kedua. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang yang pernah memberi ilmu pada kalian. Siapa itu? Bapak Ibu guru. Cek guru SMA, cek guru SMP, cek guru SD, cek guru TK, cek guru PAUD, pokoknya orang yang sudah memberi ilmu harus dihormati. Ojo atik nggawe lorone hati. Iku sing gare gugurno nasib sing api. Tak doakan semuanya nasibnya baik. Wes ya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan yang tadi itu. Sudah dapat 1. As-sholatu. Ya, asasun najahi yang pertama. Yang kedua, as-sholatu asasul falahi. Apa ini? Sholat itu kata kuncinya mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, mendapatkan to be winner. Apa itu to be winner? Untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan ya kesuksesan juga. Dan yang ketiga, as-sholatu asasun sakinati. Sholat itu adalah pangkal dari sholat itu pangkal dari ketenangan. Perlu waktu yang cukup untuk menjelaskan yang ketiga. Tapi setidaknya anak-anak, saya sudah menyampaikan kepada kalian, kata kunci untuk bisa menjadi sukses itu adalah itu yang harus Anda pegang. Saya doakan, saya mau melanjutkan, tapi kok sudah nggak mentala begini. Kayaknya kamu sudah agak capek, betul? Sebelum saya akhiri, saya perlu memberikan kuis kepada kalian. Hadiahnya kunci mobil, tapi gambarnya tok. Oke, ada 3 door prize yang disediakan oleh Pak Thohir ini ya. Sudah siap menjawab pertanyaan? Bu, minta tolong dibantu. Siapa yang paling cepat angkat tangannya di antara anak-anak ini? Ya. Loh iya, ana sing nduk ndukur. Ya. Ya wis. Jadi ini PR-nya Bapak Ibu guru ini untuk melihat ngintip sampean kabeh. Untuk yang di atas tidak hanya angkat tangan tapi sambil berdiri ya. Ini isinya bisa membeli sepeda. Ya, gambarnya sepeda listrik. Anak-anak, tadi saya menyampaikan kepada kalian bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Ya, siapa yang bisa menyebutkan Arabnya,
definisi dari mukjizat tadi. Oh iya, sini Mas. Sini Mas, sini Mas. Ya. Pengertian definisi mukjizat Arabnya coba disaksikan bersama. Silakan. Boleh membaca, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Ustadz Suhafiq terkait pengertian mukjizat dalam bahasa Arab, yaitu amrun khaliful adati li'ijazil khosmi dalilan lirisalatihi minallahi ta'ala. Benar? Alhamdulillah. Ini sudah mendapatkan tiket, tapi tak tahu kok imane. Iso gak iso pertanyaan ini. Yang pertama sudah dijawab. Artinya apa Mas? Perkara yang tidak sesuai dengan kebiasaan umum untuk melemahkan musuh sebagai tanda kerasulan dari Allah Ta'ala. Betul? Bagus. Arek wedok ojo wedi kalah ya. Kalian harus lebih hebat dari anak-anak cowok. Pertanyaan berikutnya. Mukjizat itu tadi dibagi ada 2 jenis ya tadi ya. Dorong. Tolong sebutkan, jelaskan, beri contoh. Ayo, sini Pak. Ya. Izin menjawab. Ya. Jadi mukjizat itu ada 2. Yang pertama ada amul mukjizat sama akbarul mukjizat. Nah, kalau akmul mukjizat itu hanya bisa digunakan oleh nabi yang menerima sendiri. Nah, seperti contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan memiliki mukjizat sebagai tongkat. Tapi tongkat ini hanya bisa digunakan oleh Nabi Musa saja. Kalau digunakan oleh orang lain tidak bisa berfungsi. Nah, yang kedua ada akbarul mukjizat. Itu sebenarnya hanya Nabi Muhammad saja yang maksudnya diberikan, tapi bisa digunakan secara umum. Seperti Al-Quran, Latul Karimah sama Isra Mi'raj. Kalau Al-Quran itu kan bisa kita baca, itu bisa sebagai ilmu literasi. Nah, kalau Latul Karimah itu sebagai ilmu kayak apa sih, mental itu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Halo? Gini apa gini? Bener ya? Betul ya? Alhamdulillah. Foto Mas. Terakhir. Tadi sudah disebutkan akbarul mukjizah. Akbarul mukjizah itu hanya diturunkan kepada Rasul Muhammad saja. Ini untuk yang di atas ini. Akbarul mukjizat itu hanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saja. Dan di sepanjang perjalanan kenabian dan kerasulan Muhammad hanya ada 3 akbarul mukjizat. Tolong disebutkan. Kok sepi? Oh iya, dari situ. Gak apa-apa, dari situ aja. Dari situ aja. Ya weh, cek turun supaya bisa disaksikan. Ya, ini testimoni di depan publik. Ya. Catatannya kan lengkap toh? Lengkap toh catatannya? Ya, ini nanti ya menjadi ilmu yang kalian bawa pulang nanti oleh-olehnya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dinati Dinkartini dari kelas 11-9. Jadi Akbarul Mukjizat ini ada 3. Yang pertama Al-Quranul Hakim, dan yang kedua Akhlakul Karimah, dan yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Jadi Al-Quranul Hakim diberikan kepada Nabi Muhammad itu, Al-Quranul Karim diberikan kepada Nabi Muhammad itu, kita bisa juga menggunakannya, kita bisa mendapatkan manfaatnya dari kita membaca Al-Quran. Dan Akhlakul Karimah contohnya kita berperilaku baik kepada orang tua ataupun guru yang sudah mengajar kita. Dan Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang hebat, saya doakan kalian semuanya sukses. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kelas 12, ada yang kelas 12 di sini? Nah, doakan yang kelas 12 sebentar lagi akan mengikuti kegiatan akhir kelas 12, mudah-mudahan lancar. Semuanya diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Kelas 10, 11, 12 mudah-mudahan semuanya ilmunya manfaat. Ya, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mudah-mudahan di saat nanti kita masih bisa bersua dalam acara yang lebih bermakna seperti ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tunggu bisa. Monggo sarang-sarang kita semuanya berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, betapa kami bersimpu di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan, memelihara dan menentukan nasib kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, khilaf dan dosa kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami. Ya Allah, duhai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, saat ini saya bersama dengan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Gresik. Saat ini ya Allah, kami sedang memperingati peristiwa besar yang Engkau turunkan kepada Rasul-Mu Muhammad, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya Allah, duhai Tuhan yang maha kuasa, takdirkan kepada anak-anak kami ini adalah anak-anak yang bisa menjaga sholatnya, yang dengannya mereka Engkau tetapkan sebagai anak-anak yang bernasib yang baik. Jadikan anak-anak kami ini adalah anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tahu berterima kasih kepada gurunya, bermanfaat kepada bangsa dan agamanya. Duhai Tuhan yang penggenggam langit dan bumi, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, takdirkan kepada kami semuanya takdir yang indah. Jadikan kami semuanya hamba-Mu yang solih dan solihah. Istiqomahkan kami dalam sujud, zikir dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Tetapkan kami semuanya suatu saat nanti sebagai orang-orang yang Engkau panggil dalam keadaan husnul khotimah. Duhai Tuhan yang maha tahu segalanya, sesungguhnya bergemuruh dalam fikiran dan hati kami
berbagai macam permohonan. Kami tidak mampu mengungkapkan dengan lisan dan lidah kami yang kecil ini. Kami yakin Engkau adalah Maha mengetahui semuanya. Kabulkan semuanya ya Allah, ya Rabbana Rabbal Alamin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi al khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri ad-dair. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ma razaqtana ilaina ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Suhafi, Magister Agama. Mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Suhafi dapat kita amalkan dan senantiasa selalu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Usai sudah acara peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah pada pagi hari ini, kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan khidmat. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila kami dalam memandu acara mulai dari awal hingga akhir terdapat salah kata atau perbuatan. Saya Abdul Aisy Abrisam dan partner saya Safina Maulidah Aprilia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tolong jangan buyar dulu ya. Ada beberapa penjelasan. Bapak Ibu Guru, selanjutnya dipersilakan untuk kembali ke ruang guru. Untuk anak-anak kelas 10, ini pramuka. Ya, tolong pakai hasduk. Kelas 10 pramuka pakai hasduk. Kelas 11 ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan di kelas 12 ada tambahan pembinaan UTBK. Ya, itu aja. Baik, saya persilakan untuk kembali ke kelas masing-masing dengan tertib. Untuk resum bisa dikumpulkan jadi satu di kelasnya masing-masing, di ketua kelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad.